Oke, kalau gitu sekarang saya akan bahas perihal apa sih acara hari ini, apa sih yang dilakukan orang-orang di sini, ngapain sih kita ini lagi live. Jadi gini Mitra Tidar, ini adalah on air on talks, bicara ringan perihal KPR yang akan kita kupas tuntas. Mumpung ada ahlinya ya di sebelah saya, Mas Yoga ini udah ahli banget lah di bidang kredit kepemilikan rumah. Jadi mungkin nanti kedepannya selagi saya ada pertanyaan untuk Mas Yoga, mungkin dari Mitra Tidar sendiri boleh menanyakan apapun pertanyaan perihal KPR seperti itu. Jadi dari sekarang saya persilakan dulu para Mitra Tidar yang mau bertanya perihal KPR, silakan ketik di QR di bawah. Nanti bakal ada jawaban dari kita seperti itu. Oke. Dan juga untuk hari ini kita bakal adain kuis Mas Yoga. Jadi kuis ini memberikan pertanyaan yang nanti bakal kita ulas di session kali ini. Jadi jawaban-jawabannya itu sudah ada Mas Yoga. Dan hadiahnya yang pertama voucher senilai 500.000 yang dimana 100.000 merupakan dari Miami Chicken, yang kedua voucher GoPay senilai 400.000 kayak gitu. Nah, kalau untuk Miami sendiri mungkin banyak yang bertanya, kemarin event giveaway hadiahnya Miami, hari ini kok Miami lagi seperti itu, siapa sih Miami? Nah, ini Mitra Tidar, kita juga menjelaskan bahwasanya Miami Chicken yang ada di Malang, total ada 11 outlet yang ada di Malang, merupakan anak perusahaan dari Tidar Property Group seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau orang-orang yang minat untuk beli properti minta bonus ayam monggo diajukan, mungkin mau dapat bonus makan ayam 1 bulan Mas Yoga. Itu kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Yoga keterkaitan kuis ini gimana? Jadi dari Tidar kan ini sudah ngasih voucher nih. Dari Bank BRI sendiri kita juga pengen lah bagi-bagi voucher juga. Luar biasa. Jadi kita kasih voucher 500.000 voucher belanja. 500.000. Nah, kalau boleh tahu Mas Yoga, 500.000 ini bakal dialokasikan untuk berapa pemenang? Nah, kalau dari Tidar ini kan satu pemenang aja Mas Yoga. Kalau dari Bank BRI sendiri memberikan voucher itu mau dialokasikan untuk berapa pemenang Mas Yoga? Untuk 2 orang pemenang, masing-masing 250.000. Oke, 250.000. Nah, itu Mitra Tidar luar biasa ya. Kita udah kedatangan tamu, kita udah dapat support dari BRI juga, dan dapat voucher senilai 500.000 yang akan dibagikan untuk 2 orang pemenang. Jadi pantengin terus ya sampai akhir live IG ini. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan nanti yang di dalam kuis bakal kita bahas dulu setelah ini. Kayak gitu. Nanti jadi ada total kurang lebih ada 3 pertanyaan yang bakal kami tanyakan, dan syaratnya untuk mengikuti kuis ini harus tag 5 orang teman di akun di feed yang sudah diberikan Tidar Property. Jadi feed yang terakhir, jadi upload yang terakhir itu yang Mitra Tidar tag 5 teman, dan jangan lupa add akun official Tidar Property dan akun official Bank BRI Malang. Apa Mas Yoga? Mungkin bisa disebutkan akun officialnya BRI KW ini apa? Kalau akun officialnya nanti saya kasih seperti itu. Oh gitu ya? Nggak, maksudnya namanya apa Mas Yoga? Official BRI KW atau apa? Official BRI KW. Official BRI KW. Jadi mungkin bisa bisa diketik aja di search official BRI KW, itu nanti di add aja, karena itu merupakan salah satu tahapan pemilihan pemenang. Karena kenapa? Ya BRI juga sudah ngasih cuma-cuma nih 500.000 voucher kan ya, luar biasa lah supportnya. Terima kasih banyak Mas Yoga, terima kasih sekali Bang BRI KW. Seperti itu. Kita masuk mungkin ke ke penjelasan promo dulu ya. Promo yang bakal saya tambahkan di event hari ini, bahwasanya Tidar ini kan di bulan Oktober ada mengadakan promo free furniture dan elektronik dan hardware senilai total 25 juta. Nah, untuk event hari ini dan saat ini di OnTouch pembicaraan kita di siang hari ini akan kita tambahkan diskon senilai 10 juta bagi orang-orang yang booking saat ini, hari ini. Kita akan berikan batasan waktu sampai di
24 jam kemudian seperti itu. Jadi ada tambahan diskon ini Mas Yoga dari yang diberikan Tidar. Intinya setelah talk show ini berlangsung, on talk ini berlangsung, bagi pemirsa Mitra Tidar yang sudah melihat bisa minta pengajuan diskon Mas Yoga, tambahan diskon seperti itu. Jadi mungkin harus hari ini ya berarti. Harus hari ini 24 jam Mas Yoga. Jadi berakhirnya di jam 2 besok. Oke. Seperti itu. Jadi nanti mungkin harganya 500 di diskon 10 juta jadi 590 juta seperti itu. Oke. Ya udah, kalau gitu kita masuk ke sesi pertanyaan aja ya Mas Yoga ya ini ya. Oke. Kita masuk ke sesi pertanyaan dulu, tanya jawab, tapi sebelum saya bertanya ke narasumber dari Tidar hari ini dari Bank BRI, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan dulu dari rekan-rekan yang nonton juga, Mitra Tidar ini yang nonton. Monggo ditanyakan langsung. Oke, kita akan ulas Mas Yoga ya. Ini ada pertanyaan pertama dari saya Mas Yoga. Mungkin bisa diberi penjelasan apa sih itu KPR Mas Yoga, singkatannya dan apa sih KPR itu? Monggo. Kalau KPR itu, kalau singkatannya dulu ya, kalau KPR itu kredit pemilikan rumah. Cuma kalau saat ini sih istilah itu sudah dirubah ya, namanya KPP, kredit pemilikan properti. Oh gitu Mas ya, karena dengan perkembangan zaman saat ini untuk properti ini bukan hanya rumah yang bisa kita biayai seperti itu, dalam hal kredit. Jadi ada ruko, rumah kantor, kondotel, apartemen seperti itu. Oh gitu ya. Makanya istilah barunya KPP, kredit pemilikan properti. Oh gitu. Jadi lebih dijabarkan lagi. Jadi Mitra Tidar ini juga salah satu info yang baik ya Mitra Tidar, karena yang kita tahu memang selama ini kan KPR. Kadang orang mau mengajukan ruko ya bunyinya KPR gitu Mas ya. Jadi Mas juga sekarang udah menjelaskan bahwasanya KPR itu sudah dikembangkan lagi menjadi KPP, kredit pemilikan properti. Oh, kredit pemilikan properti. Oke, jadi mencakup segala hal perihal properti Mas Yoga ya. Oke, terima kasih Mas Yoga. Mungkin ini ada pertanyaan kedua Mas Yoga ya. Apa saja persyaratan untuk pengajuan KPR? Nah, ini Mitra Tidar tolong didengar baik-baik. Syarat untuk pengajuan KPR. Monggo Mas Yoga. Kalau syarat pengajuan KPR ya pada umumnya ini ya, data basic dulu itu adalah data pribadi. Yang pertama data pribadi itu yang menyangkut KTP, NPWP, KK, buku nikah seperti itu. Ya, kalau yang kedua itu data income. Data income kita bagi dua, ada yang karyawan bis income dan wira swasta atau non bis income. Kalau karyawan sendiri itu ada surat keterangan kerja, slip gaji sama rekening mutasi payroll. Kalau wira swasta izin usaha, rekening mutasinya untuk usaha sama rekap penghasilan. Oh gitu. Ya itu untuk karyawan dan penghasilan ya Mas Yoga ya. Terus ini saya juga mau tanya Mas Yoga. Kalau misalkan karyawan nih, kita ngomong karyawan, karena saya pun di sini karyawan, saya tanya gaji minimal berapa Mas ya untuk istilahnya untuk bisa melakukan KPR? Mungkin bisa sedikit dikasih tahu ke Mitra Tidar juga. Misalkan dengan saya kasih contoh dengan harga rumah 500 juta Mas Yoga, 500 juta kurang lebih angsurannya untuk 20 tahun ketemunya misalkan di angka 4,5 juta misalkan Mas. Itu berapa gaji yang harus saya punya Mas? Kalau income yang kita analisa dari gaji itu 50%-nya. 50%. Misal tadi untuk 500 juta semisal ini ya, angsurannya 4 juta berarti gajinya minimal harus 8 juta. Harus 8 juta Mas ya. Nah, kalau misalkan nih Mas, ini kan saya kalau dibilang gaji sih UMR Mas ya, UMR Malang. Nah, kalau dibilang UMR Malang kan rata-rata kan 3 juta 100 lah, seperti itu. Itu upah minimumnya kita. Sedangkan kalau kita mau pengajuan kan yang dilihat kan upah minimumnya Mas. Nah, itu gimana Mas mensiasati supaya saya bisa pengajuan seperti itu? Mungkin ada tambahan. Ya kebetulan saya sudah berkeluarga Mas Yoga. Mungkin bisa dijelaskan apa kisi-kisinya supaya saya bisa tetap melakukan kredit pemilikan rumah tadi. Jadi misalnya ini anggap aja orang ini sudah berkeluarga ya. Jadi misalnya istri bekerja, nah itu penghasilan dari istri juga bisa dimasukkan. Misalnya karyawan mempunyai gaji yang tetap, itu juga bisa namanya di joint income kalau gaji. Jadi misalnya gajinya Mas Rio 4 juta, gaji istri 4 juta, nah itu tadi kan ketemu jadinya. Totalnya 8 juta, jadi bisa untuk angsuran yang senilai plafon 500 juta. Atau selain itu, misalnya selain karyawan yang punya usaha, nanti bisa ditambahkan dari usahanya. Gitu ya. Nah kalau untuk usaha, misalkan saya per
siapa ya, saya kerucutkan lagi Mas Yoga ya. Misalkan istri saya dagang di rumah, istri saya punya toko kelontong di rumah. Nah itu pembukti, kalau toko kelontong Mas ya, toko kelontong ini kan tidak memerlukan badan hukum ya, badan usaha. Mohon maaf, kalau ini saya bilang toko kelontong di perumahan Mas ya. Kebetulan saya tinggal di perumahan, saya buka toko di situ, istri saya buka toko. Itu gimana Mas Yoga? Iya. Ya kita lihat mutasinya ya, rekapnya. Mutasi rekening. Misalnya rekening apa istilahnya nggak ada, itu kita bisa pakai untuk nota-nota pembeliannya dia. Jadi kan pasti kalau nota kan pasti ada. Jadi di saat kulaan itu Mas ya. Betul. Oh, pasti kan ada nota-notanya itu. Disimpan aja misalnya kalau untuk wira swasta pengajuan nanti kita yang analis. Tapi tetap saya harus ini ya Mas ya. Saya harus lapor ke RT untuk membuat surat surat bahwasannya saya punya usaha gitu Mas ya. Apa nggak perlu gitu, Mas? Kalau izin usaha perlu Mas Rio. Jadi pengantarnya dari RT RW terus ke kecamatan. Minimal plafon di bawah 500 juta itu cukup dari kecamatan, nanti terbitnya itu izin usaha mikro kecil. Siap. Jadi kelurahan juga sudah mengerti ya Mas ya. Misalkan saya mau minta nih ke kelurahan, Pak, saya minta tolong karena saya mau pengajuan KPR. Itu dari kelurahan sudah ada sendiri Mas ya? Sudah ada formatnya. Jadi formatnya udah ada ya. Tapi aja. Luar biasa, seperti itu. Jadi mitra tidar yang punya istilahnya yang salah satunya bekerja jadi karyawan kantor, mungkin dari suaminya atau istrinya punya toko kelontong di rumah, seperti itu. Nah, tidak usah khawatir. Yang penting istilahnya KPR ini memudahkan memudahkan para calon user yang ingin mengambil rumah kayak gitu. Jadi mungkin ada case-case seperti apa itu bisa dikondisikan lah ya Mas ya. Yang penting bukan bedep ya Mas ya. Kalau bedep nggak bisa dikondisikan Mas. Susah ya. Ya barangkali bisa Mas. Kayak gitu. Oke, kalau gitu mungkin kalau ada pertanyaan ya dari dua ulasan yang sudah kita bahas ini tadi, silakan mitra tidar tanyakan di question box ya. Seperti itu. Silakan monggo ditanyakan. Sebelum saya ambil lagi saya masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Monggo silakan ditanyakan. Oke, Mas Yoga sambil nunggu pertanyaan juga ini. Mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya Mas ya. Keuntungan pengajuan KPR di BRI Mas, itu apa? Mungkin ini yang paling penting Mas. Yang pertama kalau di BRI itu kita karena bank pemerintah ya Mas ya, bank BUMN, jadi kita memberikan suku bunga yang kompetitif. Itu ya. Jadi kalau suku bunga saat ini mulai dari yang umum dulu 7,5%. 7,5%. Terus yang kedua adalah kita untuk ini kan BRI mau ulang tahun ini Mas. Mau ulang tahun? Desember nanti ulang tahun. Tanggal berapa Mas mungkin bisa? Tanggal 20. Ya kurang lebihnya ya. Nah itu kita ada program HUT BRI. Itu kita kasih voucher bagi nasabah-nasabah yang apply di BRI. Itu apply-nya apa hanya KPP ini aja Mas atau memang semua ya? Semua. Jadi kredit KPR yang masuk ke BRI itu langsung tanpa diundi. Jadi langsung dapat voucher senilai 0,2% dari plafon kreditnya. Gitu luar biasa. Jadi mungkin itu ya keuntungannya ya. Yang keuntungan untuk pengajuan KPR di Bank BRI. Dan untuk nanti di bulan Desember itu udah save the date ya. Tapi bukan berarti gini ya, mitra tidar saya jelaskan, bukan berarti ada promo Desember mitra tidar menunda pembelian rumah di bulan Desember, jangan sampai. Enggak sampai bulan ini sudah mulai berjalan ya. Sudah berjalan ini ya. Jadi ini sampai Desember. Gitu ya. Seperti itu mitra tidar. Jadi bahwasannya dari bulan ini sampai bulan Desember pas gebiarnya HUT-nya benar-benar itu BRI sudah memberikan keuntungan dari pengajuan KPR, salah satunya KPR. Karena untuk kuotanya juga dibatasi. Akhirnya nanti nunggu Desember kuotanya udah habis kan sayang. Ya, itu juga mitra tidar perlu dipahami dan dicatat bahwasanya kuota yang diberikan BRI potongan bunga ya tadi Mas ya? Voucher. Potongan voucher ya, potongan voucher. Dapat voucher. Dapat voucher itu ada istilahnya ada kuotanya seperti itu. Oke Mas Yoga, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya. Nah ini pasti banyak mitra tidar ini yang penasaran.
kenapa sih pengajuan KPR itu bisa ditolak Bang? Nah Ya. ini Mas Yoga. Ini perlu saya jelaskan dulu. Yang pertama mungkin yang jangan ditolak dulu ya. Oke. Misalnya ACC sudah ACC. Yang kedua itu adalah turun plafon. Turun plafon. Kalau turun plafon ini biasanya penyebabnya dari income debitur. Dari income debitur, misalnya plafon 500 juta tadi ya, dengan gaji minimal harus 8 juta, tapi debitur ini gajinya hanya 5 atau 4 juta. Otomatis kan nggak bisa nembus di angka 500 juta. Nah seperti itu. Jadi rata-rata sih dari income. Oh jadi kalau misalkan Mas Yoga nggak nembus ya, nggak nembus tadi, otomatis dengan adanya turun plafon tadi, saya contohkan seperti saya tadi Mas ya. Saya contohkan, nah gajinya nggak mumpuni nih 8 juta. Tapi saya pengen Mas Yoga, gimana Mas Yoga? Bisa, tapi turun plafon seperti itu. Jadi dari turun plafon itu saya harus nambah DP dong Mas? Betul, nambah DP. Oh gitu, jadi di selisihnya itu tadi dimasukkan ke DP. Betul. Luar biasa, berarti tetap bisa Mas ya, bukan nggak bisa ya? Oke. Yang kedua tadi, yang ditolak tadi ya? Iya, ditolak itu yang pertama adalah BI checking. Syarat pengajuan KPR itu memang yang pertama kali dilihat adalah BI checking. Walaupun misalnya dia income-nya bagus, jaminan oke, menurut bank bisa masuk, cuma kalau di recordnya BI checking pernah terjadi terlambat apalagi macet, itu sudah otomatis kita nggak bisa lanjut lagi ke tahap berikutnya. Gitu ya, mungkin bisa sedikit dijabarkan Mas Yoga. BI checking itu apa sih Mas Yoga? Seperti itu ya, BI checking itu adalah record nasabah. Jadi bank jika ada pengajuan kredit nasabah dari NIK KTP itu kita tarik. Jadi di situ ada data-data pinjaman nasabah yang aktif. Nah, jadi ada per bulannya kelihatan itu lancar atau pernah terlambat lewat bulan 1-2 bulan sudah terlihat seperti itu. Itu semuanya data Mas ya? Iya betul. Karena gini Mas, pengalaman saya kan di marketing juga, basicnya memang saya marketing ya. Banyak orang-orang yang di saat punya keinginan, punya kemampuan nih. Jadi aku pengen beli rumah, aku mampu, duitku ada ini, angsurannya aku masuk kayak gitu. Nah, tapi di saat kita ini mengorek, kita sebagai marketing mengorek dulu income-nya berapa, oh masuk income-nya, dia punya pabrik, beli rumahnya harga 500 juta, wah angsurannya cuma 4 juta, masuk nih. Ternyata setelah saya setorkan data ke Mas Yoga, ditolak, sorry Mas, ini BI checking-nya jelek, kayak gitu. Nah, tapi Mas, di saat saya ini biasanya berusaha untuk mengorek, itu tidak ada pengakuan Mas dari si calon user itu tadi. Itu yang kadang di titik akhirnya mungkin saya pernah ya mengajukan ke Mas Yoga, ternyata beda Mas ya. Itu saya konfirmasi ke orangnya, Pak mohon maaf, apakah betul Bapak ini ada punya tanggungan kredit seperti ini? Beliau, loh tidak ada kok Mas, nggak salah lah, seperti itu Mas. Nah, kunci yang dipegang dari bank sendiri ya BI checking itu tadi Mas ya. Apapun alasannya Mas. Iya, karena BI checking kan udah terlihat itu recordnya. Selain record dari pinjaman, di situ ada record dari data debitur. Jadi nama, terus tempat bekerja di mana, seperti itu. Jadi sudah record semua. Bahkan tenor yang diambil dia record Mas ya. Misalkan ada tanggungan pinjaman 100 juta yang akan dilakukan selama 5 tahun, itu ada Mas ya? Ada recordnya. Berjalannya berapa lama? Nah itu sedikit informasi ya Mitra Trader. Jadi kalau misalkan memang mau pengajuan secara KPR itu tadi, lebih baik diomongkan saja, tidak ada masalah kok. Mungkin dengan adanya komunikasi, mungkin itu bisa lebih awal bisa mendapat keputusan Mas Yoga ya. Jadi Mas Yoga bisa menganalisa dulu, misalkan Mas Yoga, aku ini punya data, aku punya user Mas Yoga. Orang ini ngomong, aku ini punya angsuran Mas, total angsuranku ke tanggunganku itu totalnya 5 juta Mas, seperti itu. Nah, itu kan bisa lebih baik kita bicarakan dulu. Jadi sebelum adanya pengajuan, permintaan data, kolek data, itu dari Mas Yoga bisa menganalisa berapa persen sih ini orang ini bisa didanai apa enggak. Bukan keputusan ya Mas ya, tapi dianalisa dulu. Analisa kasar lah. Nah, seperti itu. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Bagaimana sih Mas? Nah, ini mungkin yang seru Mas ya. Bagaimana sih awal cerita BRI Kawi
bisa menjadi partner Tidar Properti? Mungkin yang Mas Yoga tahu gimana. Kan Mas Yoga ini kurang lebih sudah 5 tahun loh kerja sama Tidar Properti, luar biasa loh. Gimana Mas Yoga? Sebetulnya kalau intensnya 5 tahun Mas. Iya. Intensnya itu 5 tahun, jadi kita mulai udah kayak istilahnya soulmate gitulah. Iya. Itu 5 tahun kita sudah saling mengerti ya. Ibaratnya hubungan itu saling mengerti. Iya betul. Betul. Tapi sebelumnya itu kita kerjasama awalnya itu di tahun 2012. 2012 itu kita sudah kerjasama sama Tidar Properti. Itu memang kita masuk sudah banyak bank sih Mas. Jadi sudah kita agak susah awalnya masuk ke Tidar Properti ini ya. Jadi ada bank BCA, bank Niaga, bank lain lah. Iya. Jadi kita ya berjalan waktu, tapi kita tetap konsisten ya. Kita tetap pendekatan kepada developer, tiap minggu kita datangi ngobrol. Nah, akhirnya dicoba dulu satu berkah sama developer jalan. Nah, akhirnya sampai sekarang pada tahun 2015 itu sudah hampir eksklusif lah istilahnya. Eksklusif. Dan memang betul loh Mas Yoga, memang betul sekali Tidar Properti itu dulu memang kerjasama dengan berbagai macam bank. Tapi yang sampai saat ini bahkan cuma dari BRI Mas Yoga. Itu apresiasi istilahnya appreciate lah dari kita sebagai developer Mas ya. Berarti memandang berarti hanya BRI nih yang komitmen, punya integritas yang baik lah seperti itu. Jadi ya itu tidak ada ruginya, istilahnya tidak ada ruginya untuk mengambil kredit kepemilikan rumah dengan Bank BRI seperti itu. Mungkin ada pertanyaan ini Mas Yoga, Mas Yoga dari SLC Marketing ya. Terima kasih sudah menonton acara kami, sudah menonton live kami dan sudah bertanya. Berapa bunga Bank BRI sekarang? Nah, ini bunga ini mungkin dikerucutkan lagi bunga untuk KPR mungkin Mas ya? Coba dijelaskan Mas Yoga. Kalau bunga untuk developer yang sudah kerjasama dulu ya. Kalau kerjasama itu mulai dari 7,15 sampai 8,75. Itu untuk yang kerjasama Mas ya. Dalam arti mungkin bisa dijelaskan Mas Yoga. Perjanjian kerjasama ini apa sih? Jadi gini Mitra Tidar, saya juga menjelaskan ya bahwasanya di Tidar Properti bukan saklek kamu harus di BRI, bukan seperti itu, tapi kita hanya perjanjian kerjasama dengan satu bank yaitu BRI. Apa sih perbedaannya? Ini saya jelaskan dulu. Kalau di bank-bank lain itu yang kita tidak kerjasama, kebetulan Tidar Properti tidak kerjasama, harus menunggu rumah ini ready seperti itu. Mungkin kalau di BRI sendiri bisa dijelaskan Mas Yoga apa sih keuntungan dari perjanjian kerjasama dari developer ini tadi? Keuntungan dari developer yang sudah kerjasama, ini kan Tidar Properti sudah kerjasama. Jadi misalnya ini ada user tertarik suatu unit, kondisinya itu masih tanah. Kondisinya masih tanah. Inden lah ya Mas ya istilahnya. Itu tidak perlu nunggu bangunan jadi seperti itu. Jadi bisa langsung akad kredit tanda tangan AJB. Gitu Mas ya. Jadi daripada nunggu lama, khawatirnya kan ya namanya orang nanti ada pikiran atau jadi dalam bentuk tanah pun kita sudah bisa biayai seperti itu. Luar biasa. Nah, itu keuntungan perjanjian kerjasama kita dengan selaku Tidar Properti dengan bank terkait yaitu Bank BRI cabang Kawi. Nah, itu saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi kita Bank BRI memang banyak, tapi kita memang adendumnya kebetulan dengan BRI Kawi Mas ya. Oke kayak gitu. Terima kasih Mas Yoga. Terus ini ada pertanyaan lagi Mas. Bagaimana jika user atau calon user itu domisilinya dan tempat kerjanya di luar kota, bahkan luar pulau Mas? Itu gimana Mas Yoga? Ini karyawan apa wira swasta dulu ya? Saya contohkan karyawan dulu. Jadi kalau karyawan bisa kita danai, bisa kita biayai seperti itu. Jadi kan kalau misalnya ini karyawan tugas di perusahaan di Kalimantan atau Sulawesi, asalkan peronya jelas itu bisa kita biayai, asalkan jaminannya ini di Malang seperti itu. Kalau Tidar Properti kan sendiri di Malang ya, betul. Jadi bisa kita biayai seperti itu. Oh gitu. Ya. Kalau untuk itu karyawan Mas Yoga? Karyawan ya. Kalau untuk wirausaha? Ya, kalau untuk wirausaha kebetulan ada beberapa yang lalu di Tidar juga ambil di Villa Dieng. Ya, kebetulan itu nasabah BRI juga. Di BRI Merauke kalau nggak salah. Ya, jadi ambil di Villa Dieng tetap bisa kita biayai. Jadi
cuma prosesnya di BRI sana. Oh, jadi yang proses sana Mas ya? Betul, cuma minta bantuan ke BRI sini. Tetap kita saling kerjasama Mas ya. Kerjasama intinya kalau wira swasta di mana ada BRI di situ bisa. Iya. Seperti itu Mas ya. Untuk wira swasta ini. Kalau untuk karyawan all area. Iya. Bahkan di luar negeri pun bisa. Luar negeri bisa Mas. Kan karyawan ya. Itu ya. Nah, kalau misalkan ini sedikit Mas ya. Tak ulas lagi sedikit kalau dibilang karyawan luar negeri. Apa kalau misalkan ya ini kebetulan memang saya belum pernah menjadi karyawan di luar negeri Mas ya. Tapi di luar negeri itu apa pembuktiannya Mas? Sedangkan dengar teman-teman saya ada sih teman-teman kuliah dulu ya kerjanya di luar negeri. Nah mereka kerja di sana itu tidak ada yang namanya kontrak, tidak ada yang namanya ya rata-rata sih kalau mau ke sana itu kerjanya memang kerja kasar sih Mas ya, bukan kerja yang benar-benar kerja kantoran atau gitu. Itu gimana Mas? Bukti yang valid untuk membuktikan dia bahwasanya menerima penghasilan sekian mungkin barangkali kedepannya nanti saya dipertemukan dengan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah itu gimana Mas Yoga? Pembuktiannya yang pertama adalah dari surat keterangan kerja tadi ya. Oke. Surat keterangan kerja. Yang kedua dari payroll. Walaupun payroll ini biasanya asing nih. Ya, kalau nasabah yang sudah bekerja di luar itu rata-rata payrollnya itu di bank asal negaranya. Atau biasanya kalau yang pelayaran nih, kebetulan kemarin juga ada nasabahnya tidak juga nasabahnya pelayaran itu gajinya biasanya lewat rekening istri yang ada di Indonesia. Cuma jelas remarknya di situ jelas. Oh, jadi dari SK itu tadi surat keterangan kerja itu tadi ada jelas bahwasanya gaji turunnya ke istri. Oh, kayak gitu. Ya itu kemudahan lagi loh, beneran kemudahan lagi untuk pengajuan di BRI. Seperti itu. Ini mungkin ada pertanyaan lagi Mas Yoga dari @petrus H99 ya itu ya. Terima kasih ya untuk Mas Petrus ya, tak panggil Mas Petrus saja deh. Bunga 7,15 sampai 8,5 berlaku berapa lama? Iya. Berlaku berapa lama itu ini karena program HUT sampai Desember. Oh, jadi hanya sampai Desember aja. Memang kelihatannya kan waktunya lama ya, 3 bulan ya. Cuma itu tadi tergantung kuota karena kita sendiri untuk penyaluran ini kan ditarget ya. Jika kuotanya target kuota terpenuhi ya berarti tinggal lihat tugas selanjutnya seperti itu ya. Gitu ya. Jadi memang promo-promo BRI ini memang jarang diberikan ya mitra tidar. Jadi kalau ada promo seperti ini alangkah baiknya juga sudah mengikuti karena lumayan loh. Kalau dibilang bunganya jadi segitu ya lumayan lah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi dari kita Tidar Properti. Berapa tenor terpanjang Mas untuk kredit kepemilikan properti? Kalau di BRI kita bisa berikan 20 tahun. 20 tahun Mas. Atau istilahnya sampai dia usia MPP atau pensiun ya. Gitu ya. Mana yang lebih dulu seperti itu? Lebih dulu bukan lebih lama Mas ya? Mana yang lebih dulu? Misalnya ini misalnya kalau karyawan rata-rata kalau karyawan kan usia pensiunnya 55. 55 betul. Kita berikan 20 tahun tapi saat ini kondisinya umurnya 45 tahun. 45. Nah, otomatis kan nggak bisa itu. Iya. Maksimalnya cuma 10 tahun. 10 tahun. Ya mana yang lebih dulu? Oh, gitu. Ya. Jadi untuk apa ya tenor itu memang fleksibel juga Mas ya. Jadi maksimalnya memang 20 tapi misalkan nanti ada calon user itu juga harus disesuaikan lagi. Misalnya mendekati pensiun ya kita memberikannya ya maksimal sampai usia pensiun itu tadi. Oh, oke. Kalau untuk karyawan untuk pengajuan kredit ini maksimal 55 tahun, kalau wira swasta 65 tahun. Lebih panjang kalau wira swasta. Oh, gitu ya. Siap luar biasa ya kalau wira swasta jadinya lebih panjang. Nah, kalau gini Mas, saya nih misalkan sebagai nasabahnya udah beli rumah di Tidar tapi nasabahnya BRI, KPR. Nah, saya sounding nih ke Mas Yoga. Mas Yoga, aku ada kemoloran pembayaran Mas Yoga. Misalkan nih, loh kok bisa Mas? Iya, ya ini nih yang saya ambil contoh karena pandemi. Karena pandemi. Jadi income kantor naik turun, akhirnya saya sebagai karyawan dirugikan. Setengahnya dengan kata lain dirugikan dengan ada penghasilan yang mungkin
hanya keluar setengah. Kan ada toh Mas kebijakan-kebijakan dari perusahaan yang mungkin dikeluarkan sewaktu-waktu karena force major. Nah seperti itu gimana Mas? Kalau saya ada ngomong dulu batas waktu 3 bulan Mas Yoga, saya mungkin minta waktu sampai 5 bulan baru bayar, gimana Mas Yoga? Itu apa bisa Mas? Bisa ya, jadi kita ini rata-rata hampir semua bank punya Mas. Jadi ada namanya ketika kita menghadapi nasabah yang udah lunak, itu kan kita ada program namanya restrukturisasi. Jadi relaksasi. Misal kita sesuaikan dengan kemampuan nasabah seperti itu. Dari angsuran misalnya 4 juta, nah nanti kemampuan nasabah berapa saat ini. Misalnya kita mampunya 2 juta, oke kita analisa lebih lanjut, kita restrukturisasi, kita skema ulang untuk jenis skema kreditnya. Skema kredit itu. Apakah kalau misalkan 2 juta nanti apa kreditnya berubah jadi 2 juta Mas? Atau hanya di bulan itu atau gimana? Menyesuaikan kemampuan nasabah. Kita bikin perjanjian. Jadi nasabah ini sampai berapa lama kondisi saat ini, misalnya sakit atau apa ya, 6 bulan. Atau misalnya ini kalau COVID ini kan sesuai instruksi dari pemerintah kan maksimalnya 12 bulan. 12 bulan. Ya, jadi kita relaksasi. Ya memang ada debitur yang mengajukan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada juga yang 12 bulan. Ada yang 12 cuma kalau sudah selesai 12 bulan ya harus bayar lagi, harus normal lagi ya. Nah itu hutangnya Mas bagaimana? Misalkan yang tadinya angsuran 4 juta nih Mas, jadi 2 juta yang didapat program relaksasi dari BRI selama 12 bulan. Berarti kan kalau yang mestinya di 12 bulan itu angsurannya 4 juta kan berarti bayarnya kan 48 juta Mas. Tetapi di 1 tahun itu kita cuma bayar 24 juta. Nah itu 24 jutanya itu nanti kita bagi ke belakang. Iya. Di sisanya. Jadi tunggakan 24 itu dibagi di sisa tenor. Luar biasa. Jadi ya ringan lah ya Mas ya. Ya terlalu memberatkan, jadi nggak langsung belum 20. Betul. Nah itu kan yang dikhawatirkan. Takutnya mitra tidar ini ya kondisi juga seperti ini Mas ya. Berani merasa BI checkingku api, aku mampu untuk saat ini Mas, tapi kedepannya kan kita nggak tahu karena COVID ini kan ya kita nggak tahu selesainya kapan kayak gitu. Oke, mungkin itu yang dialami Mas Yoga ya, nggak ada nasabah kemarin waktu pandemi ini ya. Iya betul. Jadi banyak orang yang relaksasi banyak Mas ya pengajuannya. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Fadli L Klasiko. Waduh, namanya luar biasa. Selamat siang Mas Fadli L Klasiko. Apakah seorang mahasiswa yang belum punya penghasilan tapi bisa bayar angsuran, bisa bayar angsuran, bisa tidak ajukan KPR? Oke, mungkin pertanyaannya saya perjelas lagi ya, Mas Fadli ya. Jadi mungkin Mas Fadli ini mahasiswa belum punya penghasilan tapi bisa bayar angsuran. Waduh, Mas, dari mana? Aku melok kok Mas. Iku dapat mungkin punya perguruan nih. Makasih Mas Fadli untuk pertanyaannya. Mungkin ini bisa dijawab narasumber kami. Oke Mas Yoga silakan. Nah itu yang saya bingung, dapat uangnya dari mana? Cuma gini, misalnya dapat uang dari orang tua lah Mas, misalkan orang tuanya mampu, kadang-kadang kita suggest ke debiturnya, apalagi ya mahasiswa ya biasanya. Rata-rata kita juga membiayai orang tuanya. Dari rata-rata orang tua itu yang di luar pulau bilang ke saya, Mas, daripada saya ngontrakkan anak saya, koskan anak saya per bulan sekian, lebih baik saya buat nyicil KPR. Nanti rumahnya itu kan jadi milik saya. Ya, kalau nyikapi seperti ini ya saya saya bisa ke orang tuanya, mengerucut ke orang tuanya. Jadi nanti pakai income orang tua. Oh gitu ya. Jadi pengajuan juga atas nama orang tua Mas ya? Ya, rata-rata seperti itu memang. Oh gitu. Ya itu Mas Fadli. Jadi nggak perlu repot-repot, uangnya bisa ditabung. Iya kayak gitu ya. Itu jawaban Mas Fadli. Mungkin kalau misalkan kurang serk atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan kembali. Jadi ya ini sih Mas, menanggapi pertanyaan ini juga bagus sih. Karena misalkan gini Mas, saya belum berkeluarga, saya mahasiswa, saya punya penghasilan Mas, gitu. Saya punya penghasilan saya dari mungkin
trading ya Mas ya. Trading dalam arti bukan saham Mas, tapi trading di mana orang membutuhkan barang apa, saya carikan. Nah, seperti itu. Misalkan ada temen rencana mau beli motor nih, motor bekas. Nah, itu istilahnya saya maklarin. Nah, itu kan ada penghasilan Mas. Itu apa bisa Mas? Itu kan penghasilan. Itu gimana? Nah, itu kalau penghasilan itu yang bisa kita lihat, dalam artian kita lihat itu data-datanya jelas. Oh, valid ya? Iya. Jadi dari misalkan payroll itu tadi, ya misalnya kalau usaha ya izin usahanya jelas gitu ya. Misalnya tadi istilahnya maklar ya istilahnya. Misalnya ada punya bendera seperti biro jasa itu CV, nah itu bisa kita biayai. Gitu ya. Ya. Biro jasa kan ada itu, maksudnya biro jasa pengurusan apa istilahnya kendaraan bermotor, betul. Bisa kita biayai. Nah, misalkan kalau maklar ini opo ae dimaklari Mas, gitu. Loh, misalkan gini, kayak aku Mas, opo ae tak maklari, tapi aku punya bukti valid. Bukti validnya apa Mas? Tanya misalkan Mas Rio apa bukti validnya? Nah ini Mas, buku rekeningku 3 bulan terakhir ini loh Mas, itu bisa nggak Mas? Ya ini saya tanya dulu. Ya. Ya itu masih berat ya Mas? Kayaknya cuma berat. Nggak bisa Mas ininya ya. Oh, saya pikir bisa. Soalnya kan intinya kan kayak gini, supaya mitra trader juga bener-bener paham gitu loh Mas, apa ya tahapan-tahapannya. Kan ada nanti misalkan banyak loh Mas, terus terang saya lihat ini banyak. Kadang kerjaannya nggak jelas tapi duitnya banyak. Itu kan banyak sekali ya gitu. Ya itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi ya ini ya. Kalau karyawan punya gaji 5 juta, ada usaha lain omsetnya 5 juta, apa ini? Maksud? Mungkin bisa dibantu ucapkan nggak apa-apa Mas Prima, nggak apa-apa. Tapi ada usaha lain omset 5 juta masuk karyawan atau pengusaha kalau mau KPP. Oh, jadi gini. Mungkin pertanyaannya dia itu jatuhnya masuknya ke karyawan atau ke pengusaha seperti itu, Mas Yoga mungkin bisa dijawab. Agak bingung pertanyaannya. Terima kasih Mas Agus Mes. Terima kasih, selamat siang. Jadi kalau kondisinya seperti ini, jadi karyawan punya gaji, terus selain karyawan dia juga punya usaha omset 5 juta, itu yang dimasukkan dalam KPR itu bisa karyawan bisa karyawan, kita analisa 5 juta tambahannya dari usaha. Nah kalau gini Mas, kembali lagi ini saya juga ingat ini karyawan ya, dimana karyawan yang bisa istilahnya melakukan pinjaman itu karyawan tetap atau kontrak. Kan sekarang kan gini Mas, ya ini apa ya, nyinggung masalah yang sekarang lagi bekan itu ya, Omnibus Law itu, yang dimana tidak ada karyawan tetap seperti itu. Entah itu benar apa enggak undang-undang itu, yang penting kita juga BEM juga pasti punya masalah khusus juga keterkaitan Omnibus Law. Ya contohnya kayak itu tadi yang saya bilang, karyawan yang seperti apa Mas? Sedangkan kalau saya mau KPR 20 tahun, saya ini masih kontrak kerja 5 tahun, saya belum tetap, itu gimana Mas Yoga? Nah ini untuk menyikapi hal ini, yang pertama itu kalau di BRI untuk karyawan itu ya minimal memang harus sesuai tetap dulu ya. Harus tetap. Iya, harus tetap, karena kredit KPP ini atau KPR ini sendiri kan kredit jangka panjang. Jadi beda sama kredit misalnya KUR yang hanya 1 sampai 5 tahun. Jadi KPR ini memang kredit jangka panjang. Jadi memang yang kita analisa untuk karyawan ini memang saat ini harus untuk karyawan tetap dulu. Cuma memang kita ada yang nomor 2 itu PKWT. PKWT itu istilahnya perjanjian dalam waktu tertentu. Jadi istilahnya ada beberapa perusahaan seperti perusahaan minyak atau mungkin perusahaan asing, perusahaan swasta yang ada di luar maupun di Indonesia ini juga istilahnya mengikat karyawannya ini dengan kontrak tertentu 5 tahun atau 10 tahun, tapi kontrak. Nah, kita bisa membiayai semasa kontraknya itu. Misalnya ini perjanjian PKWT-nya 10 tahun, ya kita pembiayaannya maksimal 10 tahun. Misalnya kontraknya 5 tahun, kita bisa membiayai maksimal 5 tahun. 5 tahun. Oh, jadi
PKWT itu tadi ya tergantung kontrak yang diberikan dari perusahaan ke calon nasabah itu tadi Mas ke karyawannya itu. Karyawan itu tadi. Oh, luar biasa. Ya itu jadi tidak ada istilahnya semua masih bisa dibicarakan kok. Ya, seperti itu ya Mas Yoga ya. Kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, promo yang diberikan BRI Mas. Apa Mas? Kalau promo selain untuk developer yang sudah kerjasama dengan BRI tadi, kita saat ini khusus untuk ASN, TNI, Polri kita kasih bunga 6,5 fix 3 tahun dan 7% fix 4 tahun. Oh, luar biasa. Itu ASN dan Polri ya? Ya, ASN dan Polri. Itu ya kita kasih, itu juga ada kuotanya juga sih. Betul, kita kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada program itu take over. Jadi misalnya ini ada user misalnya yang dulu ini tahun 2012 sampai 2015, misalnya ada user tidak yang kredit di bank lain, misalnya di bank swasta kita kan ada kalau untuk KPR sendiri kan ada suku bunga fix berapa tahun, misalnya sudah masuk ke floating itu bisa kita take over. Nah, kita kasih bunga murah itu bebas biaya provisi sama administrasi. Bunganya berapa Mas kalau untuk take over? Bunganya sama dengan program developer yang PKS 7,15 sampai 8. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau ini keterkaitan take over Mas Yoga, ini mungkin jadi pertanyaan juga untuk orang-orang yang sudah jadi apa ya, usernya tidak. Nah, kalau misalkan untuk perusahaan saya mau take over Mas Yoga, itu yang istilahnya yang backup penuh, bantu penuh untuk perihal data dari bank sebelumnya ke bank BRI ini siapa Mas Yoga? Apa harus dibereskan sendiri oleh usernya, katakanlah nasabah itu tadi, atau gimana Mas Yoga? Dan tahapannya mungkin secara singkat bisa dijelaskan Mas Yoga. Kalau take over sendiri ini memang sudah terpisah ya sama developer ya. Jadi kan memang hubungannya user sama istilahnya bank yang asal ya. Jadi tetap untuk prosesnya ya kita minta data-data yang awal tadi, data pribadi sama data pekerjaan. Terus yang ketiga itu data mengenai pinjamannya dia, di sana sisa pinjaman berapa. Nah, take over ini sendiri juga saat ini juga lagi menarik ya, maksudnya misalnya nasabah ini pengen apa istilahnya, pengen dapat dana tambahan ini, misalnya di bank asal 300 juta, dia minta di BRI 400 juta, tadi yang 100 ini kan buat bisa atau buat apa seperti itu bisa. Oh gitu bisa Mas ya. Jadi istilahnya take over ada tambahannya lagi, tergantung appraisalnya itu Mas ya. Oke, luar biasa. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Edi Suprapto 28. Bagaimana, mungkin papanya akan diangkat Mas, mohon maaf. Bagaimana jika KPR berhenti di tengah jalan karena musibah atau meninggal? Nah, ini pertanyaan bagus sih, seperti itu. Ya, gimana Mas Yoga? Ya, yang seperti saya jelaskan di tengah-tengah tadi, karena KPR ini sifatnya kreditnya jangka panjang, jadi untuk biaya KPR itu ada yang namanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa debitur. Jadi asuransi jiwa debitur ini fungsinya ya seperti yang ditanyakan oleh Mas siapa ini, Edi Suprapto ini ya. Jika misalnya KPR di tengah-tengah berhenti karena meninggal, itu langsung diklaim oleh asuransi Mas. Jadi langsung dilunaskan oleh asuransi. Oke, nah ini mungkin yang ditanyakan meninggal dan musibah. Mungkin saya kerucutkan lagi Mas Yoga ya. Musibah ini dalam arti saya tambahi ya, Pak Edi, mumpung saya ingat juga. Jadi musibah di mana Mas? Saya ini pekerja. Jangan saya lah amit-amit musibah soalnya Mas. Si A bekerja. Dia dengan karyawan tetap sudah berjalan kan KPR-nya. Di tengah jalan dia memang mungkin mengalami kecelakaan, akhirnya dia sampai patah atau apapun yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja lagi. Itu bagaimana Mas nyikapinya dari Bank BRI? Mungkin itu bisa bisa menjadi ilmu juga ya buat para mitra tidar ini yang sudah menonton Mas Yoga. Gimana? Ya, kalau seperti itu memang agak susah ya. Rata-rata sih kalau untuk misalnya mengalami musibah, income-nya istilahnya tidak ada income sama sekali, jatuh gitu Mas. Kita diskusikan dulu. Misalnya kita cari jalan tengah. Istilahnya pasti ada tahap negosiasi Mas ya. Misalnya memang kalau untuk pinjaman seperti kan memang harus ada pemasukan yang masuk di BRI. Betul. Ya, apakah misalnya kalau ya seperti saya tawarkan di awal tadi, apakah di restoran seperti itu, atau misalnya kan kalau kondisinya seperti ini kan biasanya ada
apa ya istilahnya santunan dari perusahaan atau dapat Betul. klaim seperti itu kan bisa untuk mengurangi pinjaman atau buat cicilan. Jadi istilahnya sisa tenor tadi, sisa jumlah itu tadi, mungkin kalau dapat santunan atau mungkin kalau kecelakaan kan ada yang namanya asuransi jiwa apa ya Mas ya? Kalau laka itu jasa marga mungkin apa ya? Itu kan dapat santunan juga ya kalau kita mau menguruskan. Nah itu mungkin bisa dialokasikan untuk apa ya? Mengurangi dari beban hutang itu tadi Mas ya. Atau kita restrak kemampuan saat ini berapa seperti itu. Oh gitu ya. Jadi istilahnya nggak sakot ya, tapi dengan tahapan-tahapan juga ya tidak gampang ya, karena juga BRI harus punya analisa yang benar-benar akurat Mas ya. Nggak gampang gini tiba-tiba ya udah dipotong kan nggak gitu Mas ya. Oke. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lagi ya kayak gitu, ini juga saya jelaskan sekali lagi. Promo untuk user ya yang closing hari ini ya, promo untuk user yang closing hari ini, bukan saya yang ngasih, Tidar Property bakal mengasih tambahan diskon sebesar 10 juta hanya untuk 3 unit. Nah ini yang saya mau tekankan, hanya untuk 3 unit pertama di 24 jam kemudian. Seperti itu, yaitu dengan syaratnya gampang kok, di capture aja pokok pembicaraan kita. Jadi live IG yang sekarang ini tayang di HP-nya Mitra Tidar, yang minat membeli rumah atau mungkin hot user kita yang mungkin diundang untuk live IG hari ini, itu bisa melakukan capture. Setelah di capture nanti bisa dijadikan bukti bahwasanya sudah mengikuti program On Talk siang hari ini, dan kita tambahkan bonus sebesar 10 juta seperti itu. Oke, kalau gitu ini mungkin ada pertanyaan juga Mas dari Devisius. Saya sebelumnya sudah komunikasi dengan marketing di lapangan dengan nama Ferry. Perihal sistem dan kafling sudah sepakat, namun belum booking. Apakah jika saya booking hari ini bisa dapat potongan harga? Oh, mungkin ini pertanyaan untuk saya. Iya, ini pertanyaan untuk saya Mas Ika. Jadi gini, untuk Pak Devisius ya, mungkin kalau misalkan saya lihat dari pertanyaannya ini memang benar-benar sudah minat Mas ya untuk mengambil rumah di kami di Tidar Property. Nah, itu kalau misalkan segera booking, Pak Devisius ini yang pertama bisa mengontak Mas Ferry untuk segera minta rekening atas nama bank terkait di perusahaan kami seperti itu. Nanti nomor rekeningnya bisa diminta, dan untuk minta potongan harga, Pak Devisius ini bisa mengirimkan bukti screen capture ke Ferry atau ke akun Tidar Property sendiri, bisa by message, by DM, dan juga Tidar Official juga punya nomor seperti itu. Nomor simpatinya di nomor 08122 84 kali 036 seperti itu. Jadi nanti Pak Devisius ini bisa ya ngontak di WA, saya ulangi 081 22 8888 036 seperti itu Pak Devisius. Silakan dikirimkan buktinya ke situ. Nanti perihal nomor rekening bakal segera diberi sama Mas Ferry juga. Kebetulan Mas Ferry memang marketing eksekutif di tempat kami. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih yang masuk dari Radanta Pikoko. Kemarin saya nanya di akun official Tidar Property. Saya minatnya di Perum Green Diamond Resident. Baru sore ini cek lokasi. Bisa nggak ya saya dapat tambahan diskon juga? Waduh, ini mungkin yang tadi ketemu saya tadi pagi nih, kebetulan tadi saya jaga di Green Diamond Resident. Iya bisa, kebetulan juga tadi kan saya juga sudah sampaikan bahwasanya kita ada program On Talks supaya dapat tambahan bonus senilai 10 juta. Monggo Pak Danta ini ya, silakan langsung aja di screenshot, jangan lupa nanti kirimkan ke saya, bakal saya ajukan ke manajemen untuk bisa dapat tambahan 10 juta. Ingat Mitra Tidar, tambahan ini bukan memotong dari jumlah free voucher yang diberikan Mitra Tidar Property di bulan ini. Kan program untuk bulan ini kita berikan promo free voucher furniture dan elektronik
senilai 25 juta. Ini di luarnya ya, bukan include. Jadi ada tambahan lagi 10 juta. Tidak ada ruginya. Monggo, ayo sekarang segera yang mau booking, mungkin ada user-user yang sudah tahu dan sudah sreg dengan proyek kami, segera komen boleh sekarang, monggo ditanyakan apa yang menjadi ganjalan pertanyaan dan mungkin ada yang kurang puas waktu ketemu dengan marketing di lapangan dan kurang jelas bisa ditanyakan di sini. Oke, kita masuk ke acara berikutnya Mas ya. Ini acara mungkin tadi pertanyaannya sudah, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bertanya, karena juga saya undang narasumber ini kalau nggak ada pertanyaan kan nggak enak. Jadi terima kasih sekali. Oke, ini mungkin kita masuk ke kuis ya, acara kuis hari ini yang dimana kuis ini disponsori oleh Miami Chicken dan kita berikan free voucher Gojek senilai 400.000 dan tentunya dari BRI tadi memberikan voucher belanjanya di mana Mas? Mungkin bisa dikasih tahu. Ya, voucher belanja bisa di Hypermart, Primo atau Hi-Fresh. Oke, nah itu apa namanya Mitra Tidar, nilainya 500.000 dan diberikan 2 orang pemenang seperti itu. Jadi kita di hari ini nanti bakal kita umumkan pemenangnya itu di jam 5 atau jam 6 karena ini sifatnya cepet-cepetan Mas Yoga. Gitu ya? Bukan kita undi, kita cepet-cepetan. Jadi pertanyaannya kita langsung aja ya tanya ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan minimal 3 perumahan unggulan dari Tidar Property Group beserta alamatnya ya. Alamat lokasinya harus lengkap. Saya ulangi, sebutkan minimal 3 perumahan unggulan dari Tidar Property Group beserta alamat lokasinya. Oke, itu. Yang kedua, kalau misal, saya tambahkan, kalau misalkan bingung nih nggak tahu alamatnya, ya lihat HP. Webnya kita juga ada. Webnya kita bisa dicek di www.tidargroup.com. Seperti itu, saya ulangi, www.tidargroup sambung ya, tidargroup.com seperti itu. Mungkin di situ bisa mendapatkan jawaban yang spesifik di pertanyaan pertama ini. Nah, ini pertanyaan kedua. Nah, ini kalau Mitra Tidar memahami dan mengikuti dari awal pasti bisa menjawab. Siapakah narasumber kita pada On Talks hari ini dan dari cabang mana? Nah, itu ya. Siapa orang di sebelah saya ini? Namanya siapa? Jabatannya siapa? Jabatannya apa? Sama dari cabang mana? Bank BRI mana? Kan sudah tahu nih Bank BRI-nya Bank BRI mana? Seperti itu. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang terakhir ya. BRI menawarkan promo apa saja selama bulan Oktober ini? Mungkin ini bukan sampai Oktober sih Mas ya, sampai Desember Mas ya. Seperti itu. Oke. Gimana? Ini mungkin ada ada kesempatan mungkin para Mitra Tidar yang sudah mengikuti silahkan menjawab karena kita mencari 3 jawaban tercepat hari ini. Jawabannya di DM ya, ingat jawabannya di DM, bukan di komen di live IG ini, tapi langsung di DM Tidar akun officialnya Tidar, nanti bakal ada konfirmasi seperti itu. Dan jangan lupa akun official BRI Kawi dan yang kedua akun official Tidar Properti Malang seperti itu. Oke, kalau gitu kita masuk ke ke acara selanjutnya Mas. Acara selanjutnya pertanyaan mungkin ya. Pertanyaan ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya dari Widya ANN Pratiwi. Ini saya ingin beli rumah secara KPR. Ya. Kalau tanya-tanya dulu perihal prosesnya bisa kemana ya? Waduh, ini jawabannya bagus. Kemana Mas? Kalau untuk nomornya Mas ini nanti tanya ke tanya ke official kami. Ya. Kayak gitu. Oke, gimana bisa dijawab? Ya, saya ingin beli rumah secara KPR. Kalau mau tanya-tanya dulu nih Mas, perihal prosesnya bisa kemana ya? Kayak gitu. Oh, mungkin pertanyaan buat saya Mas ya? Atau enggak? Ini untuk sampean ini Mas. Gimana? Di bank
ya Mas Yoga ini mungkin bisa langsung promote aja untuk nomor teleponnya Mas Yoga, bisa dibicarakan di sini aja. Jadi mungkin orang-orang mitra Tidar ini yang sudah siap langsung tahu semua ya. Iya, langsung gitu aja. Bisa langsung japri seperti itu. Ya, jadi nomor saya mungkin bisa dicatat ya 081 233 89 7561. Oke, bisa diulangi ya, Mas. 081 233 89 7561. Nanti bisa WA atau telepon. Oke, nanti mungkin tanya-tanya, mungkin udah cocok rumahnya nih, tapi dia mau tanya-tanya lebih detail. Selain saya juga pasti ngarahkan ke Mas Yoga, tapi mungkin mitra Tidar ini ada yang sudah nyatet nomornya Mas Yoga dan langsung ingin menghubungi. Monggo silakan. Mau ditelepon 24 jam pasti diangkat kok. Nggak mungkin nggak, intinya gitu. Oke, ada pertanyaan kedua ya. Ini dari Ipo Vicky. Ya, ini pertanyaannya juga bagus nih Mas kalau menurut saya. Kalau usaha saya online, apa bisa proses KPR ya? Usaha online ya? Online ini mungkin yang disebut online shop mungkin Mas. Seperti itu. Kalau online shop kan nggak ada badan usaha Mas. Itu gimana? Kalau memang saat ini sih kondisi apa ya? Saat ini kan milenial ya, semua serba digitalisasi. Betul. Memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau usaha online ini malah lebih enak ya. Maksudnya kan kalau online semuanya kan serba bankable ya. Betul. Jadi semua transaksinya, semua mutasinya sudah tercermin seperti itu. Betul. Itu bisa kita layani. Asalkan memang itu ya memang ya agak sulit itu memang bikin izinnya. Iya. Ya, bikin izinnya itu memang agak sulit. Dan memang dengar-dengar kan sampai detik ini online pun kan belum ada dikenakan pajak Mas ya. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin apa ya izinnya akhirnya jadi agak susah seperti itu. Banyak sih customer yang tanya, Mas tapi usaha aku mau online shop Mas kayak gitu. Cuma untuk mensiasati sih biasanya masuknya ke plafon di angka 500 juta ke bawah. Gitu ya? Ya, karena itu kalau untuk izinnya itu lebih mudah dari yang saya sebutkan tadi, itu bisa dari kecamatan dengan izin usaha IUMK tadi, izin usaha mikro kecil itu masih bisa. Nah, pertanyaannya Mas, mumpung apa ya, Mas juga ada dibahas, itu untuk 500 ke bawah Mas. Nah, kalau izin usaha, di mana nanti pengen pengajuan yang di plafon di 500 ke atas itu gimana Mas? Kalau untuk 500 ke atas itu izin usahanya memang harus berbadan hukum. Jadi memang harus ke dinas perizinan itu istilahnya ada SIUP TDP. Namanya SIUP TDP. Cuma sekarang kan sudah bisa diakses online. Namanya NIB. Nah, itu bisa lewat online itu juga bisa sih. Oh, jadi dengan dari adanya SIUP TDP tadi ya mungkin harus ada badan usaha ya, di mana kayak UD, CV atau PT gitu ya. Oke, betul. Oke, ya udah kalau gitu mungkin itu pertanyaan dari Ipo Vicky. Terima kasih ya yang sudah bertanya, terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk acara siang hari ini. Siang hari ini memang kita dapat narasumber yang luar biasa bagus mengolah perihal KPR, dan di mana Mas Yoga ini memang sudah dari 2012, bayangin 2012 sampai sekarang itu sudah bekerja sama Tidar Property. Oke, kalau gitu untuk saya mau menginfokan untuk live IG Tidar di minggu depan itu bakal ada hadiah menarik ya, dan setiap minggunya bakal selalu ada live, entah nanti di minggu depan itu host tour atau apa, ikuti aja lah pokoknya promo dan berita sendiri. Oke, kalau gitu terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya. Terima kasih yang sudah ikut bertanya dan ikut menonton di acara live hari ini. Seperti itu. Saya mohon pamit undur diri. Saya Rio dan rekan saya Yoga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.